Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Lukas pasal 17 ayat 7 sampai dengan ayat 10. Tuan dan hamba. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membaca atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, "Mari segera makan." Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, "Sediakanlah makananku. Ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai. Aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum." Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu? Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskannya kepadanya. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, "Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita semua hanyalah seorang hamba yang siap untuk taat dan setia pada Tuhan, yang selalu membawa hati yang siap menyembah dalam roh dan kebenaran. Dengan hati sebagai hamba, kita dituntut untuk mengarahkan hidup kita kepada kehendak dan rencana Allah, yang tentunya akan membawa kita pada hidup yang kekal. Hati sebagai hamba adalah tema sentral dari bacaan Injil kali ini. Rasul Paulus di dalam suratnya kepada Titus menasihati supaya sebagai seorang pribadi yang matang secara pribadi dan rohani, harus menampakkan semuanya dalam perkataan dan perbuatan sehari-hari. Dan dalam penutup nasihatnya secara khusus ditujukan kepada para hamba, yaitu hamba-hamba hendaknya taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah Juru Selamat kita. Yesus menasihati kita agar kita mempunyai hati sebagai hamba. Katanya, "Demikianlah juga kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, 'Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan.'" Untuk sampai pada penghayatan seperti ini, kita membutuhkan kerendahan hati. Maka Yesus pun bersabda, "Mari, kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, belajarlah daripadaku, karena aku murah hati dan rendah hati." Mempunyai hati sebagai hamba adalah wujud konkret kerendahan hati.
Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Allah, tuntunlah kami untuk menjadi pribadi yang rendah hati, yang siap untuk taat dan setia padamu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.